Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala shiratin mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahmilu bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqul ajr. Alhamdulillah, kita dapat lanjutkan kembali program Ramadan kita sampai hari ini berjalan dengan lancar. Walaupun sekali kita harus dimajukan ke pagi, tapi ternyata tidak ada kendala ya. Dari segi schedule jadwal, insyaallah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan konsistensi jamaah kalau saya lihat tetap meningkat, ya, tetap seperti itu. Ada turun 1-2 ya, seperti ada halangan seperti minggu kemarin Pak Artono nggak hadir tiduran. Itu sebenarnya Pak, pamer iktikaf saja iktikaf loh gitu. Namun ada yang menarik menurut saya adalah bahwa kita memahami kondisi kita dan kita berusaha untuk menyikapi dengan tepat segala kondisi yang kita hadapi. Salah satu contoh begini, ketika kita lagi kurang mood, kurang semangat, itu kadang-kadang kan kita selalu menyalahkan di luar diri kita, ya, gitu. Itu di situ kebanyakan kesalahan itu, menyalahkan sesuatu di luar diri kita. Padahal mood tidak moodnya, semangat tidak semangatnya itu faktor utamanya adalah pada diri kita. Tadi keren Pak Sumadi, luar biasa ya, dia berusaha teriak-teriak dari awal itu untuk menyemangati diri sendiri. Menyemangati diri sendiri sebenarnya Pak. Menyemangati diri sendiri dan mudah-mudahan menjadikan lingkungan juga jadi semangat kan gitu. Karena memang harus difahami bahwa dalam konteks sosial bahwa yang ngaji 3 orang dengan yang ngaji 10 orang beda semangatnya. Berarti memang ada faktor X. Tapi harus dipahami juga bahwa kembali lagi kepada faktor utamanya adalah orangnya. Kalau memang orang yang memang tekadnya udah kuat, ngaji sendiri pun kuat, semangat gitu loh. Iya. Tapi kalau memang orangnya yang nggak kuat, ada 100 orang pun tetap jadi loyo gitu. Alasannya puasa, alasannya gitu. Jadi akan selalu lah faktor-faktor luar itu yang disalahkan, mencari kesalahan dari luar dirinya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mempertahankan itu. Ini udah bagus ya. Tahu masalah dan tahu solusi. Ya, jadi kalau saya pikir dalam Islam itu ada pertama namanya ngeh dengan keadaan kita. Yang ngeh dengan keadaan kita dan kita terus berusaha mencari solusi. Ya, insya Allah dengan kedekatan kepada Al-Quran, Allah akan terus jaga itu. Amin. Dan dalam ucapan Ibnu Qayyim itu idza namat dhamairuna ayqaznaha bil Quran. Kalau nurani kami terlelap tidur, kami bangunkan dengan Quran. Kalau misalnya semangat kami melemah, kami kuatkan dengan Quran. Ya kan, yang tahu saya lagi semangat atau tidak kan pertama yang paling tahu hanya diri saya kan. Nah gitu. Dan kita tahu kalau lagi semangat apa yang dilakukan, kalau lagi nggak semangat apa yang dilakukan. Nah ternyata keseluruhannya itu tidak bergeser dari sini. Semuanya ke Quran, ya, semuanya ke Al-Quran. Bahkan disebutkan iza
azlamat subuluna. Apa itu? Subul apa jadinya? Jalan. Jamak dari kata sabil. Idza azlamat subuluna, kalau jalan kami gelap, anak naha bil Quran, kami terangi dengan Al-Quran. Kalau kantong gelap, Ya, maaf. paham ya? Kalau kantong gelap bolongin biar terang. Sekalian. Jadi pada akhirnya kesimpulan, kalau saya simpulkan dari seluruh pendapat Ibnu Qayyim itu, tidak ada sesuatu di luar dirinya yang bisa mempengaruhi dirinya. Ya, tidak ada faktor X yang bisa mempengaruhi dirinya. Itu ketika seseorang itu memang sudah mempunyai komitmen yang kuat. Kenapa? Karena dia sudah fastamsik billazi uhiya. Dia sudah betul-betul berpegang teguh ke sini. Ya. Gitu. Makanya tadi Allahus Samad. Itu deh. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Oh, dia udah mantep, kok pegangan gak kuat. Mau di gimana pun dia tidak akan goyah. Nah, ini kita menuju sampai ke sana ini. Ya, karena kita yakini bahwa dalam hidup ini bukan saja soal pembantu mau pulang kampung, bukan saja soal pembantu mau pulang kampung dan sebagainya, bukan hanya soal lebaran. Tadi ada saya dengar ada iklan Zalora macam-macam lah di sini ya. Ketemu semua gitu ya. Ketemu semua. Di endorse Pak. Endorse. Jadi sopir Pak, jadi sopir kan tidak istri dan orang gitu, Ya. sopir itu. Baik, itu karya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat berapa terakhir? 19 Pak. Oh, iya. Terakhir, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada, ya. Seluruh masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allah ahada. Kata-kata di sininya itu adalah 3. Ahada, Allah, kemudian ma'a. Gitu. Kata kuncinya ahada atau Allah, ahada, ma'a. Ya. Jadi ma'a itu artinya begini nih. Kalau ma'a itu begini nih. Kalau di baru berjalan bareng. Bersama. Nah, gitu. Ya, bersama. Beda kalau ini di sini, ini nyusul, ini gak ma'a namanya. Ya. Salah satu contoh yang kita sebutkan kemarin, bahwa boleh nggak Pak Ustadz kalau saya baca Quran niatnya dengan harapan mudah-mudahan saya sehat? Boleh. Yang tidak boleh kalau niat sehat itu yang di depan. Gitu kan? Kalau bahasa kita mau ridho Allah atau tidak, gak ada masalah, yang penting saya sehat, kan gitu nanti konsekuensinya. Iya kan? Tapi kalau ini ditaruh di depan, mau sehat atau tidak bukan urusan saya, yang jelas tujuan saya mencari ridho. Beda dong itu. Nah, gitu. Jadi kalau dia berada di bawah urutan kedua, ketiga dan seterusnya gak ada masalah. Tapi di depannya harus ridho, mencari ridho Allah. Lillahi. Makanya semua niat-niat kita itu lillahi ta'ala. Kalau dalam kalangan ini nawaitu, kemudian lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala. Semua niatnya ujungnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat 19. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libadah.
Ada kata-kata baru nggak? Libadah. 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 Itu juga apa kadu? Banyak baru kadu, banyak baru kadu. Kadu. Iya. Oke. Kalian pun sudah ya, sering ya. Nah ini caranya. Setelah kita tulis besar-besar seperti ini, kemudian kita lihat ini kata-kata yang kayaknya jarang atau yang belum pernah ketemu apa gitu. Koma udah. Iya, koma ada banyak malah ya. Jadi itu membuat menyederhanakan di sini kita nih, menyederhanakan di sini kita sehingga kita tidak terbebani. Karena ada begini, panjang amat, gitu. Belum lagi dipertegas dengan jelas ini ayat ini tentang apa saja isinya, tapi di sini kita udah, waduh, panjang amat. Nah itu akibatnya nanti yang tadinya hafal malah hilang itu. Yang tadinya kita ngerti, jadi nggak ngerti. Karena di sini kita udah nolak dulu. Jadi setelah seperti ini, kayaknya ini dah. Libadah, labidah, sama. Libadah, labidah. Bahkan ada mengatakan nanti lubada, mana lubada. Surat apa itu? Kayaknya sering baca. Malan jama'a malau wa'addada. Malau wa'addada kan. Ini manal lubada, lubad labida. Dasar katanya pada dasarnya sama. Jadi kalau ibu bikin bikin donat atau apa sesuatu yang ini, nanti supaya dia jangan nempel satu dengan yang lain, itu kan dicemplungin ke terigu atau apa gitu kan? Ya. Ada yang buat ininya supaya dia tidak nempel. Nah tapi kalau tanpa itu dia akibatnya tadi banyak benda, tapi begitu dia dibiarkan bertumpuk, nanti lama-lama jadi menyatu. Nah itu namanya libadah. Bertumpuk-tumpuk akhirnya lama-kelamaan kayak ada nempel gitu. Saking ini tadi. Ya, berlapis-lapis. Ya, bertumpuk-tumpuk. Berdesak-desakan. Nah, tinggal kita sesuaikan ini konteksnya. Nah, kalau sudah tahu tadi berdesak-desakan, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, apa nih dari tiga kata ini apa yang substansi yang terdapat? Banyak kan gitu? Banyak. Nah, berarti kalau madalu pada harta yang banyak. Betul. Kedua kadu. Coba kita telusuri dulu sebelum mencari. Ini kira-kira fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Dari kata du ya. Ini madhi apa mudhari'? Mati. Mati. Mengapa ibu
Katakan Mani. Nggak ada anitanya. Ya, Nggak ada anitanya. udah bagus. Iya. Gampang. Kan yang baru cuma situ. Kan ciri-ciri mudhari itu ada huruf alif, nun, ya, ta. Ini nggak ada kan di depannya. Iya. Nah gitu, iya. Oh mati berarti. Nah tinggal selesai satu soal, tinggal lanjut lagi. Ciri-ciri matinya di mana? Ada waw. Ada dhammah, Waw alif. waw, alif. Berarti kata dasarnya apa? Ada. Kada. Ada. Sedangnya gimana sih? Oh gitu. Yaka. Kada, yakadu. Kada. Tiga huruf itu. Ya. Huruf berat di tengah. Kada, yakadu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Dalam surah Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir, nyaris. Kada yakadu itu hampir-hampir atau nyaris. Nah kalau di sini kadal fakru, hampir kefakiran itu ayyakuna, menjadikan atau membuat kufron, kufur. Fakir hampir menjadikan seseorang kufur. Berarti di sini kadu ini kata kerja berlampau. Mereka hampir, mereka telah hampir-hampir. Yad'u, apa yad'u? Adalah mereka. Yad'u. Oh, berdoa. Menyembah. Yad'u dari kata Doa. da'a. Doa. Da'a yad'u. Menyembah. 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 Yad'u. Berdoa, menyembah. Qoma, Diri. berdiri. Salat. Yakununa. Ini apa nih? Dari kanan. Kanan. Oh iya. Dari kanan. Karena Yakun. yakunu. Yakununa mereka. Keren. Yakunu dia kan ini? Ini yakununa mereka. Mereka. Mereka di sini sama dengan mereka di sini. Jin ya. Ya. Alaihi, atasnya, libada tadi bertumpuk-tumpuk atau berdesak-desakan. Mendesakan diri. Berkerumun. Wa annahu, coba. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Ya. lama Ketika. ketika qoma, ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah Abdullah. Fa'ilnya. Ini kata kerja. Ini adalah fa'il, pelakunya. Qoma Abdullah, menerjemahkannya Abdullah Koma. telah berdiri. Yad'uhu, dia berdoa kepadanya, dia menyembahnya.
dia menyembahnya. Dianya di sini siapa sini? Abdullah. Hukumnya ini kembali kepada Allah. Yad'uhu, dia beribadah kepadanya. Jadi ini yad'u ini menjelaskan tentang koma. Ya betul lah. Wa annahu, dan sesungguhnya dia lama ketika koma Abdullah, hamba Allah telah berdiri, yad'uhu, beribadah kepadanya. Dia beribadah kepadanya. Dianya ini adalah hamba Allah. Beribadah ini menjelaskan tentang koma. Jadi berdiri itu berdiri untuk ibadah, sehingga dipahami dalam artian sholat. Karena biasanya kalau kita doa bukan dihubungkan dengan berdiri, biasanya dihubungkan dengan tangan, mengangkat tangan atau tidak, kan gitu. Itu kalau yad'u diartikan dengan berdoa. Tapi di sini yad'u diartikan dengan beribadah. Paham nggak sampai situ? Kita bisa buat bahasa Indonesia sendiri. Dan ketika Abdullah, nah sekarang kita sederhanakan lagi. Ini bahasa Qur'annya, kemudian bahasa maksudnya Abdullah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi menarik lagi di sini, mengapa tidak disebut? Karena kan Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah dengan Rasul, ya kan? Ada disebut dengan namanya Muhammadun, ada disebut dengan Rasul, ya, ada disebut dengan Nabi. Nah, di sini penyebutannya dengan cara yang berbeda. Abdullah, hamba Allah. Sesungguhnya ketika Nabi Muhammad SAW berdiri untuk menyembahnya, ketika ini ketikanya apa? Ya, ketika Nabi Muhammad SAW berdiri untuk menyembahnya. Sekarang menyembahnya kita sederhanakan lagi, sholat. Nah, ini penyederhanaan tadi sampai kita mudah memahami. Ketika Nabi Muhammad SAW berdiri untuk melaksanakan sholat, kadu, nah baru bergeser cerita lain. Hampir mereka, nyaris mereka di sini adalah jin. Yang kununa, mereka adalah alaihi, atasnya. Pertanyaan saya, ini kembali kemana? Jin ini Muhammad. di mana Muhammad di sini? Abdullah. Itu ya maksudnya, ya kan? Mereka nyaris, mereka hampir, mereka menjadi. Ini kita pakai semua merekanya dulu. Nanti baru sederhanakan. Nanti dalam terjemahannya merekanya nggak perlu disebutin semua. Kadu, mereka nyaris, yakununa, menjadi, alaihi, atasnya. Nah, nyanyi siapa? Abdullah, yaitu Nabi Muhammad. Libada, berdesak-desakan. Coba kita paham dulu. Ini konteksnya apa kan gitu? Kalau mendesakkan diri ke Muhammad. Boleh mendesakkan diri, berdesak-desakan saking banyaknya. Berkerumun. Iya, mengerumuni. Boleh. Berarti ayat ini kan kita bagi dua potong nih. Pertama soal nabinya tadi sampai di sini. Ini soal jinnya kan, dari kadu sampai ibadah soal jin kan ini. Berarti ini kalau kita cari hubungan paragraf pertama dengan paragraf kedua dengan pertama, sikap jin ketika Nabi Muhammad berdiri sholat. Nah udah itu kesimpulannya, iya kan? Mereka mengerumuni. Nah ketika ayat ini difahami seperti itu, maka
terlintas dalam pikiran kita awal ayat. Untuk apa mengadu domba? Kan cerita awal ayat ini kan sudah dari awal Nabi jin mendengarkan Nabi baca sholat, baca Quran sholat, betul? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Betul? Nah, ayat satunya. Pertanyaannya, apakah ayat ke berapa? 19? Apakah ayat 19 ini sama ceritanya dengan ayat 1? Nah mencari samanya itu berarti harus sama dengan keseluruhan bagian-bagian ayatnya. Kalau perbedaannya terletak pada di ayat pertama itu titik tekannya, titik fokusnya kepada mereka mendengarkan bacaan Quran, bacaan Nabi, bukan kepada nabinya. Oke, ini kepada bacaannya, sehingga mereka mengatakan sami'na Qur'anan ajaba, masya Allah kami baru saja mendengarkan bacaan yang sangat amazing, yang sangat menakjubkan. Berarti fokusnya ke bacaan. Sementara ke sini di ayat ini fokusnya kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sedang sholat. Kepada fisiknya. Ya, kepada fisik. Nah, kedua, kata ibadah. Apa tadi ibadah? Berdesak-desakan. Dalam pikiran kita ketika disebut kata berdesakan, itu pasti jumlahnya banyak. Sementara di ayat pertama itu jin hanya beberapa orang, beberapa jin. Iya, bukan beberapa orang. Saat itu di ayat pertama jin hanya baru beberapa. Dan kemudian mereka yang beberapa ini kemudian datang kepada jin-jin yang lain yang memberitahukan, kan gitu ceritanya. Berarti cerita ayat 19 beda dengan ayat pertama. Kalau ayat pertama tadi jinnya hanya beberapa jin, bukan beberapa orang, beberapa jin. Sementara di sini libada, bahkan dalam sekian banyak riwayat disebutkan ini sampai 70.000 jin. Menurut Ibnu Qayyim. Iya. Iya. Sampai 70.000 jin yang menyaksikan, yang hadir ketika Nabi sedang sholat. Kalau hampir-hampirnya itu konteksnya bagaimana Ustaz? Dalam ayat. Kalau hampir-hampir berdesakan berarti belum berdesakan. Menjelang berdesakan. Ya, itu kalau dalam bahasa kitanya. Makanya saya sebutkan libadah itu secara harfiah. Kan itu terjemahan pengertian kita itu berdesak-desakan. Libadah itu saya contohkan apa itu? Kalau kue yang dibikin dari singkong, ya, singkong diparut, dibulet-buletin, di dalamnya dikasih dengan gula merah, kemudian dikukus. Namanya apa? Digoreng misro. Kelepon kan? Kelepon kan? Bukan dari Pokoknya itulah, bisa dari ketan. Ketan dan ketan kecil-kecil. Biasanya dari singkong sudah gede. Kan itu membuat pertama orang Belanda kagum. Lagi gimana masukin kelapanya? Ya kan, gimana masukin kelapanya? Gak ada bekas lasan, gak ada bekas jahitan. Sama bikin ude-ude. Nah itu kan kalau kita mau naruh di wadah supaya dia gak numpuk, itu kan dikasih kelapa muda kan itu? Ya. Dan ini kelapa muda, wul-wulin kelapa muda, supaya kalau ditaruh gitu pun dia gak akan nempel satu sama lain. Nah gitu. Nah seperti itu. Dia nyatu tapi gak nempel. Dia nempel tapi gak lengket. Nggak nyatu. Nempel tapi nggak nyatu.
Ya, karena tidak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, maka diartikan hampir-hampir, nyaris. Jadi yang membuat dia tidak nempel tadi ada kelapanya. Baik. Maka syarat makannya tadi jangan digigit, jangan pakai 2 kali gigit. Muncrat. Biar dia pecah di dalam. Justru nikmatnya itu di situ. Malele di dalam. Wah, gitu. Paham maksudnya? Jadi ayat ini 2 potong, kemudian yang satu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang disebut dengan koma itu bukan sekedar berdiri, tapi berdiri secara sempurna. Sama dengan makom Ibrahim. Iya, makom dari kata koma itu. Makom berasal dari kata koma. Jadi koma itu secara bahasa bukan hanya sekedar berdiri, tapi berdiri dengan sempurna. Ya, kalau berdiri dengan sempurna itu dalam definisinya ketika berat tubuh seseorang dibagi rata pada kedua kaki. Berat tubuh kita misalnya saya 60, berarti per sebelah kaki ini 30-30. Jadi tidak ada yang lebih dominan. Nah itu baru disebut dengan berdiri sempurna. Berdiri sempurna. Itulah koma tadi. Oke, ada yang serupa. Kalau ditanya tadi, saya bilang ayat pertama dengan ayat ke 19 beda. Kalau di sini libada banyak. Kalau di ayat pertama menyatakan jumlah banyak dan sedikitnya, tahu dari mana? Boleh buka ayat 1 dulu. Ini ujian open book. Ya. Dari kata mana kita temukan kata sekelompoknya? Astama. Istama berkumpul. Kumpul juga. Nafar itu konon yang disebut dengan nafar itu antara 1 atau 5 sampai 10 orang. Ya? Atau bangsa mengatakan sampai belasan gitu. Jadi kata kuncinya yang mengatakan bahwa di ayat pertama itu jinnya nggak banyak. Tahu dari mana? Dari kata nafar. Karena nafar itu dalam penggunaan saat ada yang nafar awal, nafar sani. Dan kalau orang ibadah haji kan rombongan pertama, rombongan kedua, gitu. Rombongan. Nah, jadi rombongan. Dan biasanya disebut dengan rombongan itu kalau disebut dengan nafar itu rombongan yang sudah ditentukan jumlahnya, tidak lebih dari 20 orang misalnya seperrombongan. Oh, ini lebih dalam kita. Ya. Bukan katanya kita udah tahu. Dari mana tahu berbeda ayat 1 dan ayat 19? Di ayat 1 ada kata nafarun, sementara di ayat kedua ada kata libada. Gitu. Libada itu pendustakan menggambarkan itu banyak. Nafarun itu nggak bisa disebut dengan libada. Sekumpulan, sekelompok. Tapi dalam bahasa Arab disebut dengan nafar itu saya lupa persisnya. Nanti saya lihat lagi. Itu sudah ada ketentuan, Pak. Tidak lebih dari 10 kalau nggak salah saya. Jadi kalau sudah lebih kelompok orang sudah lebih dari 10, dia bukan nafar lagi namanya. Ada namanya lagi. Ada namakannya jamaah, gitu ya.
Nah, kalau dalam bahasa polisi atau bahasa tentara, bedanya peleton sama kompil. Jumlahnya Pak. Jumlah kan? Ya. Yang paling tinggi banyaknya berapa? Kompi. Kompi yang lebih banyak. Kalau peleton itu berapa orang? 30, 35. Itu barangkali kita masih memahami. Itu 30. Kalau saya kata salah yang disebut dengan nafar itu 10. Berarti kalau sudah lebih dari 10 nggak disebut nafar lagi. Ibadah. Nah, gitu. Kalau 10 itu di tentara rebu. Jadi infanteri. butuh kita seperti itu untuk gampang memahami, membandingkan, ya. Nah, kalau ini kalau disebut ini barangkali ini peleton ini dah. Ibadah ini. Batalion brigade itu. Batalion. Ya pokoknya lebih banyak dari yang pertama. Iya. Ini mereka berduyun ke Nabi, kita juga belum melihat secara jelas konteksnya apa kan ini? Apakah hanya ingin terpesona dengan Nabi? Kan kayak orang ada misalnya ada seleb, ada seleb datang, ada artis datang, begini sampai berdesakan. Apakah konteksnya hanya kagum kepada Nabi sehingga mereka berdesak-desakan? Tapi yang jelas tadi perbedaan ayat 1 dan 19 sudah jelas. Ayat 1 fokusnya kepada mendengarkan bacaan Quran. Jumlah jinnya tidak banyak. Dari mana tahu nggak banyak? Dari nafarun. Sementara ayat 19 tahu banyaknya dari mana? Dari libadah. Kalau di sini malah fokusnya kepada pribadi nabinya, bukan soal bacaannya. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya. Wa annahu memahami dalam potongan-potongannya. Kadu sampai di sini. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Ya, 1, 2, 3. Wa annahu lamma
belajar, berarti untuk menghafalnya tinggal diulang-ulang. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Lagi. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu yakununa alaihi libada. 1, 2, 3. Hafal? Belum belajar. Nah, alon-alon coba kita hapus. Kalau sudah Qoma Abdullah, di sini sampai sini hafal kan ini? Qoma Abdullah, ingat. Ketika Abdullah berdiri kita sholat. Ya do'uhu. Nah itu yang kita jalin. Ketika Abdullah berdiri kita sholat. Ya do'uhu. Baru sambungin. Kadu, hampir-hampir jin itu. Kita berusaha dengan arti yang sudah kita terjemahkan tadi, arti itu menjadi pembantu atau membantu kita untuk menghafal, gitu. Sehingga sebenarnya dari sisi ini, kalau orang yang tidak tahu arti dimungkinkan misalnya, ini sama-sama awam, sama-sama biasa. Orang yang tidak tahu arti misalnya dia 10 kali baca baru hafal, diharapkan orang yang sudah tahu arti nggak nyampe 10 harus hafal. Dia Bu, tidak usah sampai 10 kali dia langsung hafal karena sudah terbantu oleh arti. Ya. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sambil kita membayangkan tulisan tadi dengan menghubungkan dengan arti. Lagi. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sekarang dari kadu sampai akhir, bisa nggak? Dari kadu sampai libada. Kadu yakununa alaihi libada. Lagi. Kadu yakununa alaihi libada. 1, 2, 3 kadu. Berarti ini soal jin kan ini? Soal kan lebih dua tadi soal jinnya. Sekarang balik ke soal Abdullah saudara Muhammad. Ya. Wa annahu lamma. Yo, 1, 2, 3. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu. Kalau kita potong lagi kan itu. Yad'uhu potongan pertamanya. Wa annahu lamma
Ya, wa annahu. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu 1, 2, 3. Ya kan? Lebih simpel kan? Nah, kalau sudah lancar nanti dan bacanya kita baca biasa, itu sekali nggak dipotong pun kuat. Kalau kita biasa. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kanu yakununa alaihi libada. Masih banyak malah nafasnya. Jadi yang membuat nafas kita bosan kan kita baca keras kan? Karena kita baca keras. Nah, tujuan keras itu supaya mengeksplor semua potensi yang ada di sini. Dan harapan kalau ada sumbatan-sumbatan mudah-mudahan dengan suara yang keras itu sumbat-sumbatannya terbuka. Kan gitu. Gitu. Apabila sakit jadi sehat. Masih confused sama kadunya. Gimana Pak? Masih confused dengan kadu itu. Dengan kadunya ya. Kalau kita sudah tahu tadi di mana ininya, berarti kita sudah tinggal bisa menandai itu. Oh, di kadunya. Tadi kan kada, yaku, ya kadu mereka hampir-hampir. Ya, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Alhamdulillah. Hafal kan? Ya, wa annahu 1, 2, 3. Kadu yakununa alaihi libada. Lagi. Kadu yakununa alaihi libada. Alhamdulillah. Ayat ke-20. Kul innama ad'u rabbi. Mau tanya ini kadu ini dibaca panjang nggak? Ya mana Pak? Yang kadu ini dibaca panjang nggak? 2 harokat. 2 harakat iya. Karena waktu bikin ketemu alif itu nggak dibaca panjang ya? Nggak. Oh nggak. Kan? Alif. Dia dalam satu kalimat. Iya. Ya kan dalam satu kalimat. Ya.
yang membuat menjadi panjang itu kalau dua beda kalimat. Karena kan boleh dibaca panjang, baca boleh bilang 2, 4 atau 5 kalau gitu. Kalau di dalam dua kalimat kan, ini kan kadu, wow mati betul alif kan itu, iya kan? Ini nggak ketemu hamzah pak, nggak ada hamzah. Iya. Dia ketika dalam dua kalimat atau baru dia menjadi panjang, hamzah ya. Kul inna ma'ad'u Rabbi ad'u Rabbi wa la usyriku bihi ahada. Nah ini kalau innama ma untuk kemudian ini jadi banyak kan? Ya, matang ketemu hamzah ya. Hamzah. Ya. Wala usyriku banyak lagi enggak? Iya. Ya. Tapi ketemu hamzah. Ya. Hi ini kan dua harokat Matsilah. ya. Matsilah. Lagi dengan ini kan? Ya. Iya. Matsilah tapi yang bawahnya begini Pak. Iya. Di ayat 19 juga sudah ada kata ahada 18 pak ahada 18 ya. ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Nanti kita saya belum menjelaskan tadi karena juga belum dijelaskan secara jelas oleh ayat ini berkaitan mereka berkerumunnya itu berdesak-desakan ke Nabi itu kan apa kan itu? Ya karena takjub kepada Nabi atau apa gitu. Kita lihat kul katakan olehmu ya Muhammad. Berarti ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Innama sesungguhnya hanyalah tadi kita bertemu Ada ya ada tadi dari kata da'a ya nah di sini ad'u. Kalau ya tadi kan dia menyembah. Kalau ad'u aku berarti alifnya nih. Nah, ketemu lagi di sini dengan Rabbi. Tuhanku kan? Karena di sini aku, maka di sini aku lagi. Kalau diubah kita ubah gini. Ini kan gini. Kita masukkan sedikit bahasa Arabnya. Aku menyembah Tuhanku. Iya kan? Nabi Muhammad kan ini? Nah, aku menyembah Tuhanku. Berarti kalau di sini akunya subjek akunya diganti dengan engkau atau kamu menyembah Tuhanmu. Kan gitu pasangannya. Nah sekarang coba engkau menyembah Tuhanmu. Jadinya apa? Tad'u Tad'u wa Robbika.
Robita. Robbaka. 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 Kan tadi kalau kepunyaanku Robbi, Ya. ya, gitu. Misalnya kolamun pena, penaku kolami, kolami. Kalau penamu Kolamuka. kolamuka, Kolamu. kolamuka. Kolamuka ya. Jadi baris akhir kata bendanya itu ditambahkan ditambah dengan ka. Nah tadi di sini saya sebut robbaka karena ini dalam bentuk kalimat. Kalau dia di sini kan bukan robbaka tapi robbuka. Ini mengubah kepunyaannya tadi. Ini arti kepunyaan kan ini? Kitabun, kitabun, buku, Ya, sebuah bukuku, kitabi. kitabi, bukumu, Kitabuka. kita buka. Waladun, Waladun. anak, anakku, Waladuka. waladi, anakmu, Waladuka. udah kan ya? Bahasa Arab. Nanti baru dikembangkan. Itu kalau dia berdiri sini. Kalau dalam kalimat bagaimana? Ya. Yang jelas tadi waladuka, kemungkinan berubahnya cuma kalau tidak walada, waladi. Kalau berubahnya uai. Waladuka, anakmu. Kalau di depannya saya tambah dengan sesungguhnya anakmu, tambah dengan inna. Inna waladuka. Gak bisa kan ada inna. Walada. Waladaka. Inna oh iya ada. Wah, ya kan inna waladaka. Kalau dari anakmu, dari apa? Min. Min waladika. Min Wow. waladu. Paten itu. Macrur ya. Betul. Tinggal kasih ijazah aja Pak Marman, terus nanti harus ibarat bikin. Bikin pelan. Perlu dibikinin piala juara 1, 2, 3. Enggak usah juara 1 yang dulu lah, sertifikasi aja lah, sertifikat aja berapa yang hadir enggak. Enggak apa kalau sendiri enggak bisa. Ini yang begini saya munculkan untuk memunculkan rasa percaya diri kita. Oh iya ya, gitu loh. Iya betul Pak. Yang itu tuh yang paling susah gitu. Karena kadang-kadang kita selalu, aduh lupa apa ya. Munculkan yang mudah-mudah dulu. Oh iya muncul. Bahagia lagi. Semakin bahagia semakin terbuka di sini. Ini terbuka. Insya Allah tinggal nyurahin itu. Kan selama ini dicurahin banyak, tapi dapurnya dikit. Kenapa? Karena nggak dibuka. Bisa dipahami? Allah mencurahkan banyak, tapi kita dapurnya cuma sedikit. Kenapa? Nggak dibuka. Wadahnya nggak dibuka. Saya nostalgia dikit, kemarin dapat kiriman video jadul tahun 90-an ya, tahun 90-an. Lebaran tradisi anak-anak 90-an. Wah, kayak gitu. Sudah 90 ke bawah. Itu kita kalau anak sekarang kan kalau dia mengunjungi rumah orang, kalau yang dia tandai itu dapat uang. Iya kan? Nah, ditandain itu. Yang nggak ada uang dilewatin. Kalau kita dulu nggak, siapa yang bikin lontong dan bikin makanannya enak? Begitu tuh. Itu sampai 5-10 kali makan ini sampai udah begini sampai belum lagi kan sudah makan lontong, soalnya gitu kudu makan lontong, kalau nggak makan nasi, ya itu tuh. Nah baru habis itu nanti disuguhin lagi kue. Ya kue yang paling favorit itu kacang tojin, tahu kacang tojin? Ya kacang tanah biasa digoreng, dikupas kulitnya digoreng, kasih garam dikit. Oh tojin kasih bawang goreng, itu favorit itu.
wow itu masuk kantong. Makanya orang selalu pakai kantong itu yang gede, masuk kantong sini, masuk kantong sini, masuk kantong sini. Ada sedekahan. Ada. Kacang apa itu? Untuk kapan ini dimakan? Nanti jalan dari satu rumah ke rumah kan lapar lagi tuh. Karena kamu kan rumahnya jauh-jauh, iya kan? Oh jalan pakai sepeda, tetap lagi sambil jalan tuh. Ya Allah. Kenangan remaja. Ya, tapi yang begitu memang perlu di ini untuk membuat kita apa namanya bahagia. Nah, betul. Bahagia satu, yang kedua dapat menilai, Bersyukur juga, Pak. bersyukur gitu. Ya Allah, aku norak banget dulu ya gitu. Kan kita jadi kritik dia kan? Jadi maju, Pak. Gitu. Jadi ada kritik diri sendiri, kemudian maju. Dan untuk kemudian tidak gampang mengkritik orang kan gitu. Ya Allah, norak banget dulu kita ya. Oke. Kul innama, katakan olehmu ya Muhammad, sesungguhnya hanyalah ad'u Rabbi, aku menyembah Tuhanku. Oke, dihubungkan. Tadi ayat 19 paham dah? Ya, insyaallah. Kesimpulan kita yang sederhana dari ayat 19 tadi bahwa di saat Nabi sholat, jin berdesakan. Berdesakan. Nah kemudian tiba di ayat 20 ada perintah dari Allah. Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada, kan ini nih hubungannya. Tadi Nabi Muhammad berdiri sholat, dikerumuni oleh jin. Sholat tadi yad'uhu, kan kata kuncinya yad'uhu, kan sholat menyembahnya. Nyanya itu adalah Allah. Berarti sampai di dua ayat ini ada tiga aktor lah, tiga aktor yang kita bicarakan. Pertama Allah, kedua Nabi Muhammad, ketiga jin. Nah sekarang maksud tadi yang disembah oleh Nabi Muhammad yad'uhu Allah kan? Allah kembali berkata, Qul, katakan olehmu ya Muhammad, innama ad'u, sesungguhnya hanyalah aku menyembah Tuhanku. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada Jibril, konteksnya apa ini kira-kira? Supaya kembali ke Allah itu jin-jin itu. Iya. Aku menyembah. Aku hanya menyembah Tuhanku. Kamu jangan terlalu, ini kalau bahasa kita sekarang kan malah dibangun itu. Bagaimana orang interest ke saya, ya? Bagaimana orang tertariknya ke saya, bukan kepada apa yang saya lakukan. Iya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya, Pak. Gitu. Jangan pada Muhammad. Kamu jangan terlalu tertarik-tarik. Kamu kalau bahasa kita ngefan ke saya. Dia ngefan ke saya. Ad'u Rabbi, innama ad'u Rabbi. Paham ya? Aku menyembah. Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhan. Ngajak. Tirukan saya gitu katanya. Itu bahasa yang paling luar biasa. Itu bahasa dakwah yang paling luar biasa. Gitu. Tapi bisa dapat tadi bahasa luar biasanya itu ketika kita masuk di jalur bahasa kan. Ada kata-kata akunya, kemudian kita pahami lebih halus lagi. Ini bukan sekedar perintah yang harus disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada jin, tetapi tersirat di balik perintah itu adalah bahwa kalau engkau ingin menjadi pribadi yang dikagumi, kan itu, yang dikerumuni banyak orang, ad'u Rabbi. Aduh, masya Allah. Ini kalau kita sebut begini, ini luar biasa luar biasa kalimatnya. Merendahkan diri sedikit. Iya. Jadi kalau kita kalau hanya modal terjemahan, kita nggak mungkin dapat itu poin-poin itu. Ya, kalau hanya modal terjemahan, justru kita dapat karena tadi ada modal bahasa. Satu, kedua, lanjutannya wala usyriku. Tadi Jangan menyekutukan
Bukan jangan tapi tidak di sini. Tidak. Karena di sini Tidak. aku. Oh iya. Oke, sekarang kita pilih lagi, segarkan lagi. Kalau jangan itu objeknya hanya ada 6 orang. 6 orang itu adalah orang kedua. Jangan engkau sembah, jangan engkau satu orang laki-laki menyembah, jangan engkau 2 orang laki-laki menyembah, jangan kalian laki-laki menyembah, jangan engkau 1 orang perempuan, jangan engkau 2 orang perempuan, jangan kalian perempuan. Berarti kan cuma 6 itu. Nah kalau di sini aku, maka ketika aku selain dari engkau itu maksudnya kepada tidak. Usyriku dari kata apa? Saroka. Musyrik lah. Musyrik. Syarikat. Menyekutukan. Syaraka Yasriku. yasroh. Rasul. Fa'ala. Sementara di sini Nah, kata kunci ini. Huruf pertama di U sebelum akhir I ini ingat polanya pola af'ala. Af'ala uf'ila, anzala arsala ursila. Berarti ini dari apa? Bukan syaraka tapi Asroka. asroka. Badro. Iya. Karena U depan. Asroka Yus. Yusriku. Ya. Penambahan 1 ini tambahan awalan akhiran an. Berarti menyekutukan. Kalau syaraka bersekutu, asroka menyekutukan. Berarti wala usyriku, dan aku tidak menyekutukan bihi terhadapnya. Nyanyi kembali kepada Robi. Ada sesuatu. Aku tidak menyekutukan Tuhanku dengan sesuatu. Kalimat kedua, potongan kedua ini sesungguhnya lebih menguatkan, lebih menegaskan potongan pertama. Apa potongan pertama tadi? Ad'u Rabbi. Apa tadi artinya ad'u Rabbi? Menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhanku. Kan itu? Akunya siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi ad'u Rabbi, aku menyembah Tuhanku. Nah, potongan kedua ini lebih menguatkan tadi. Berarti bahwa dalam menyembah tidak boleh musyrik. Maka wala usyriku bihi ahada. Dengan sesuatu pun. Jadi wala usyriku itu ini lebih menguatkan artinya tadi. Ini pelajarannya bagi kita. Ketika kita beribadah, jangan terjebak kepada perbuatan musyrik. Maka kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, udah itu kan kuncinya. Tidak ada kata ma'a. Ya, kalau sudah kata ma'a, ada ma'a berarti musyrik. Dan lillah semata-mata hanya kata Allah. Qul innama ad'u
Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Seperti tadi dibagi dua lagi, dua potong. Robi. Ad'u rabbi satu, aku hanya menyembah Tuhanku. Sementara potongan kedua lebih menguatkan lagi, dalam menyembah itu aku tidak mencampur adukan dengan sesuatu. Aku tidak musyrik. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Lagi. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Yuk, 1, 2, 3. Apa? Ya, jadi yang dari wala usyriku bihi ahada itu menguatkan penyembahan tadi. Ya, untuk dapat jadi bahan pelajaran bahwa menyembah tidak boleh musyrik. Ya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ya. Alhamdulillah. Kembali ke 19. Wa annahu lam pakai ya. Siap. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kanu yakununa alaihi libadan. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Hafal? Alhamdulillah, ada berdua ayat. Tanya Ustaz, Ya, Pak. itu an'u mengapa dipilih terjemahannya menyembah bukan meminta atau memohon atau menyeru? Dia berhubungan dengan ayat 19. Ayat 19 ini kan yad'u. Kan da'a yad'u artinya meminta, memohon, menyembah, kan itu? Ya, gitu. Tapi karena di sana ada kata kuncinya koma, berdiri. Ya, nah, maka dipahami di sini yad'u di sini hubungannya dengan koma itu berdiri arti untuk sholat. Maka diterjemahkan tadi yad'u-nya itu adalah sholat. Nah, kemudian di ayat sini lagi. Ad'u rabbi, aku sholat atau aku menyembah Tuhanku. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Ada banyak pelajaran di ayat ke-20 ini. Tapi yang pertama tadi adalah tersirat. Kalau engkau ingin dikagumi, maka murnikanlah ibadah kepada Allah. Jangan musik gitu. Kata disebutkan tadi, kalau bahasa kita, kenapa kalian berkerumun gitu? Kenapa kalian ibadah? Ad'u innama ad'u rabbi. Aku hanya menyembah Tuhanku. Atau kalau kita artikan, aku hanya menyembah Tuhan. Kalau kata kuncinya menyembah Tuhan, maka berarti tersirat bahwa menyembah Tuhan itulah yang mengundang banyaknya datang jin ketika itu. Ini bisa juga dipahami dalam artian ada yang berasumsi bahwa ketika itu jin penasaran, itu Nabi ngapain sih? Beda kan dikagum dengan penasaran? Ya, kalau tadi kita pahami mereka menjadi berdesak-desakan karena kagum, oke? Karena kagum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah mereka berdesak-desakan karena penasaran. Nabi ngapain sih? Pertanyaan kan gitu? Gitu. Kemudian dalam pertanyaan itu datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Klarifikasi oleh Muhammad Muhammad. Jelaskan oleh Muhammad Muhammad kepada jin yang sedang bertanya-tanya sampai mereka harus berdesak-desakan itu, berimpit-impitan. Ada suatu 3 hari yang lalu saya ke daerah Ciledug. Itu di seberang pom bensin. Kalau kita dari Berbeta kan ke sana, seberang pom bensin kan ada ruko-ruko tuh. Ada orang senggolan motor sama motor, kayaknya rame. Ya. Orang itu nggak sedang berantem, orang itu cuma sedang ngobrol bagus gitu. Tapi semua motor berhenti lihat. Macet mobil berhenti lihat. Itulah bangsa Indonesia. Jadi rasa ingin tahu bangsa ini kuat sebenarnya. Iya. Semua pada nanya, ada apa bang? Ada apa? Oh, saya juga nggak tahu. Saya bilang gitu. Tahu, kata gue juga nggak tahu. Cuma ya itu untuk yang begitu itu paling buka banget pengen tahu. Ya, sehingga akibatnya jalanan jadi macet. Tapi masih mending Pak, ada yang sampai jengkel banget saya, dia mau berantem di jalan gitu loh. Itu daerah Kunciran, motor sama motoran, bersenggolan, mau berantem di jalan. Woi, mau berantem ke pinggir. Kan gara-gara dia mau berantem, kan macet semua dari 2 arah tuh. Kok dipinggirin motor, nih, yo kok berantem, yo, kita nyetem pas yo. Itu kalau nyetem kan begitu. Ini kan sebenarnya bukan mau berantem, pengen nunjukin ke orang mau berantem. Udah kebaca gitu kan dulu. Karena puasa jadi nggak jadi berantem. Iya, karena ini kan pada banyak motor tuh kan, mobil, jangan, nggak jadi. Kalau mau berantem bener enggak? Ya wes, menang-menang yo, Nendi, tempatin Nendi. Yo, gitu, Nendi tempatin. Itu Pak Jati waktu muda. Nah gitu, bawa bekal orang. Karena kalau kami di kampung dulu jahat anak dulu nggak ada Pak yang namanya sampai melukai orang, apalagi sampai mati ini nggak ada. Karena bagi kami di sana kalau sudah pegang sesuatu alat saja itu disebut bencong. Itu tingginya nilai-nilai kami di sana. Ya. Kalau yang disebut betul-betul hebat pakai tangan kosong nih. Sekali tonjok orang bisa tumbang misalnya, hebat. Tapi kalau orang tumbang karena celurit, tumbang karena anak, oh bebek banci. Maka dulu berantem nggak ada yang sampai anak sekarang sih Pak. Wih seru saya ngeliatnya, celurit yang panjang itu naik pakai motor. Iya kan kita lihat di TV, di Paru itu polisi hampir setiap malam razia selalu ketemu gitu coba. Anak SOP gitu. Itu panjang Pak. Dari mana? Kok nggak ada rasa apa? Ya kita membunuh tikus saja nangis itu loh. Iya,
seperti gue lagi bayangin Pak celurit yang sepanjang itu naik orang, naik motor rame-rame. Dia tuh aja Pak, percaya diri aja. Tapi satu yang kedua pengaruh orang Pak. Ketika orang banyak diteriak-teriakin itu setan itu muncul luar biasa. Setan muncul luar biasa. Dan di saat itu kita beraninya nggak ketulungan itu. Ya. Makanya apa namanya psikologi masa itu di situ. Kalau dia sendiri melempem loh itu. Kalau dia nggak sama-sama rombongannya melempem. Oh begitu dia naik motor, dia yang paling jauh. Ya. Nah ini saudara tadi. Itu juga yang diperlihatkan di sini jin. Ya, penasaran. Konteks kedua. Pertama tadi kagum ya. Jadi ayat 20 ini konteksnya pertama kekaguman jin kepada Nabi Muhammad, sehingga kalau bahasa sekarang ngepen. Akibatnya mereka berdesak-desakan pengen dekat dengan Nabi. Kedua, mereka berdesak-desakan itu bukan ngefan ke Nabi, tapi pengen tahu Nabi ngapain sih. Nah tadi, Qoma Abdullah ya, Nabi hanya sedang berdiri sholat. Aku Robbi, aku hanya menyembah Tuhan. Wallahu a'lam. Tapi paling tidak konteks ayat 20 kita sudah dapat. Pertama, kekaguman. Kedua, rasa ingin tahu atau penasaran. Dan jawab oleh Allah di ayat 20 tadi. Aku Robbi wala usyriku bihi ahada. Aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Alhamdulillah. Dapat 2 ayat? Nambah lagi. Kalau ibu sholat di rumah, sholat witir sendiri atau sholat tarawih sendiri, udah nambah 1 rakaat baru 2 ayat surah Al-Jin. Berarti tinggal 8 ayat. Kan 28 ayat. Dari segi target jumlah. Ini surah Al-Jin kita mulai dari awal enggak kan? Dari awal. Enggak, Ramadan dari awal